Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mardiona dari Prodi Ekonomi Syariah, NIM 2020 161 186. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal filsafat umum. 1. Bagian A. Jelaskan istilah dari 4 periodisasi filsafat. Yang pertama, periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Yang kedua, periode Islam. Periode Islam adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-A'laq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Yang ketiga, periode Renaissance dan modern. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu, sedangkan modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Yang keempat, periode kontemporer. Istilah kontemporer pada umumnya berarti saat ini, sekarang, atau zaman pada saat penutur atau pembicaraan atau pendengar sedang mengalami. Jadi, kontemporer adalah zaman pada saat sesuatu masalah muncul dan kemudian mendapatkan jawabannya. Selanjutnya, bagian B. Awal dan akhir dari 4 periode. Pada periode Yunani kuno, perkembangan ilmu pengetahuan hingga seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan melalui proses bertahap dan evolutif. Di dalam banyak literatur menyebutkan bahwa periode Yunani merupakan tonggak awal berkembangnya ilmu pengetahuan dalam sejarah peradaban umat manusia. Perkembangan ilmu ini dilatar belakangi dengan perubahan paradigma dan pola pikir yang berkembang saat itu. Sebelumnya, bangsa Yunani masih diselimuti oleh pola pikir mitosentris. Namun, pada abad ke-6 sebelum Masehi, di Yunani lahirlah filsafat yang dikenal dengan The Great Miracle. Dengan paradigma ini, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat karena menjawab persoalan di sekitarnya dengan rasio dan meninggalkan kepercayaan terhadap mitologi atau tahayul yang irasional. Yang kedua, pada periode Islam. Awal periode Islam adalah gairah intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan dalam buku magnum opusnya yang menyatakan adanya Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonomi Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonomi Barat. Akhir dari periode Islam ini adalah pada wilayah kekuasaan Islam
terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penterjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Yang ketiga adalah periode Renaissance dan modern. Awal periode Renaissance dan modern ini adalah penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450 diyakini telah merevolusi dunia komunikasi dan publikasi khususnya di Eropa. Hasilnya publikasi dari pakar-pakar humanisme seperti Francesco Petrarch dan Giovanni Boccaccio dicetak dan berhasil disebarkan ke masyarakat luas. Selain itu, berkembangnya perdagangan antara timur dan barat juga menjadi titik awal dimulainya periode Renaissance sebagai periode baru. Berakhirnya gerakan Renaissance adalah gerakan Renaissance sedikit demi sedikit berangsur menurun pada akhir abad 16 ketika Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Jalur perdagangan baru yang stabil di wilayah Atlantik berpengaruh terhadap perdagangan di Mediterania dan membawa keuntungan yang besar. Untuk Italia, pada saat itu, menurunnya gerakan ini juga disebabkan oleh terancamnya posisi Italia oleh negara lain seperti Prancis dan Spanyol pada akhir abad ke-16 pada tahun 1517. Di bawah kepemimpinan Raja Philip II, pasukan Spanyol menyerbu kota Roma untuk menjajah Italia. Hal itu yang menjadi penanda mulai berakhirnya Renaissance. Keempat adalah periode masa kontemporer. Awal dan akhir periode kontemporer adalah zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Bagian C. Ciri khas atau objek kajian periodisasi filsafat. Pada periode Yunani kuno, objek kajian periode ini adalah disiplin ilmu yang termasuk filsafat politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno. Yang kedua, pada periode Islam, objek kajian periode ini adalah ontologi, yaitu ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada, epistemologi, yaitu ilmu yang membahas teori, dan aksiologi, yaitu kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pada periode Renaissance dan modern. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Yang keempat, pada periode kontemporer. Objek kajian periode ini adalah ditandai dengan adanya teknologi-teknologi dan spesialisasi ilmu-ilmu yang mendalam. Bagian D. 3 orang filosofi periodisasi filsafat dan pemikirannya. Yang pertama, Socrates. Socrates berpendapat bahwa dalam mencari kebenaran itu, ia tidak memikir sendiri, melainkan setiap kali berdua dengan orang lain. Dengan jalan tanya jawab, orang yang kedua itu tidak dipandangnya sebagai lawannya, melainkan sebagai kawan yang diajak bersama-sama mencari kebenaran. Kebenaran harus lahir dari jiwa kawan bercakap itu sendiri. Ia tidak mengajarkan, melainkan menolong, mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam jiwa orang. Yang kedua, Plato. Intisari pemikiran filsafat Plato adalah pendapatnya tentang ide, konsep pengertian yang dikemukakan
Sokrates diperdalam oleh Plato menjadi ide. Ide itu berbeda sekali dengan pendapat orang-orang. Berlakunya ide itu tidak tergantung kepada pandangan dan pendapat orang banyak. Ide timbul semata-mata dari kecerdasan berpikir. Pengertian yang dicari dengan pikiran adalah ide. Ide pada hakikatnya sudah ada apabila seseorang melihat seekor kuda yang gagah atau perempuan yang cantik. Penglihatan itu sekedar mengingatkan tentang pengertian gagah dan cantik yang ada dalam dunia ide, yang tidak seluruhnya tergambar dalam gambaran kuda yang gagah dan perempuan cantik. Pengertian gagah yang sebenarnya bukanlah pula kumpulan segala yang gagah yang kelihatan pada binatang. Kuda yang tampak gagah dan perempuan yang tampak cantik tidak lain daripada tiruan akan gambaran yang tidak sempurna daripada gambaran yang ada dalam pengertian. Yang ketiga, Aristoteles. Pendapat Aristoteles berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ide benda. Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia adalah eksis. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak. Ia selalu mengatakan bahwa semua benda bergerak menuju satu tujuan. Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak. Penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya, hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak, yang kemudian disebut dengan theos, yaitu Tuhan dalam pengertian bahasa Yunani. Nomor 2, bagian A. Mengapa abad pertengahan disebut dengan abad kegelapan? Abad ini disebut juga sebagai abad kegelapan dikarenakan adanya kekuasaan agama yang bersifat absolut dari gereja. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penyimpangan dan peristiwa sejarah yang kelam, seperti keterbelakangan ilmu pengetahuan, maraknya mitos dan tahayul, inkuisisi, dan sebagainya. Sejumlah peristiwa sosial abad pertengahan tersebut terdapat dalam novel Notre Dame de Paris karya Victor Hugo. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan penyimpangan kekuasaan agama yang terjadi pada masa abad pertengahan dengan menerapkan sosiologi sastra Alan Swingewood sebagai pendekatannya. Berbagai permasalahan mengenai pengaruh penyimpangan kekuasaan agama yang terdapat dalam novel dianalisis dengan memanfaatkan teori kekuasaan Lord Acton dan teori teokrasi St. Augustinus. Berdasarkan penelitian, penyimpangan kekuasaan agama yang terjadi pada masa abad pertengahan disebabkan oleh penggunaan kuasa yang tidak terbatas dari para penguasa. Bagian B. Perkembangan filsafat pada abad pertengahan. Banyak sekali kemajuan-kemajuan kekuasaan yang dibawa kepemimpinan mengalami kemajuan yang amat pesat, seperti Perawi Al-Kali yang berhasil membumikan bahasa Arab di Andalusi, Cordova pada tahun 330 Hijriah sampai 941 Masehi. Ia memenuhi undangan Al-Nasir untuk menetapkan di Cordova untuk mengembangkan ajaran Nahwu sampai akhir hayatnya pada tahun 358 Hijriah sampai 969 Masehi. Ali Al-Qoli banyak sekali meninggalkan karya-karyanya yang sangat bermanfaat di Cordova dan yang menjadi cikal bakal berkembangnya bahasa Arab di sana. Karangannya antara lain Al-Amali dan Al-Nawadlir, atau pada periode puncak perkembangan skolastik pada abad ke-13 ditandai oleh keadaan yang dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yunani. Puncak perkembangan pada Thomas Aquinas. Pada masa ini, skolastik mengalami kejayaan yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300 Masehi. Disebut juga dengan masa yang berbunga dan bertumbuh berkembang.
karena muncul banyak universitas dan ordo-ordo yang menyelenggarakan pendidikan ilmu pengetahuan. Ada beberapa faktor kenapa pada masa ini skolastik mencapai keemasan, yaitu pengaruh dari Aristoteles dan ahli fikir Islam sejak abad ke-12 sehingga pada abad ke-13 telah tumbuh ilmu pengetahuan yang luas. Berdirinya beberapa universitas, munculnya ordo-ordo yang membawa dorongan kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13. Masa ini juga ada seorang filosof, Augustinus, yang menolak ajaran Aristoteles karena sudah dicemari oleh ahli fikir Islam dan hal ini sangat membahayakan ajaran Kristen. Maka Albertus Magnus dan Thomas sengaja menghilangkan unsur-unsur atau selipan-selipan dari Ibnu Rushd. Upaya Thomas Aquinas yang berhasil ini sehingga menerbitkan buku yang berjudul Summa Theologi yang merupakan bukti kemenangan ajaran Aristoteles diselaraskan dengan ajaran Kristen. Bagian C. 5 filosofi yang populer pada abad pertengahan. Yang pertama, Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, filsafat hendaknya diterima sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Oleh karena itu, para sejarawan Arab awal menyebutnya filosof Arab. Menurutnya, batasan filsafat yang ia tuangkan dalam risalahnya tentang filsafat awal adalah filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dan dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena tujuan para filosof mencapai kebenaran dan dalam prakteknya dengan kebenaran. Pemikiran filsafatnya berikisar tentang masalah relevansi agama dan filsafat, fisika dan metafisika atau hakikat Tuhan, bukti adanya Tuhan dan sifat-sifatnya, roh atau jiwa dan kenabian. Yang kedua, Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Sejarah mencatatnya sebagai pembangun agung sistem filsafat, di mana ia telah membaktikan diri untuk berpikir dan merenung menjauh dari kegiatan politik, gangguan dan kekisruhan masyarakat. Al-Farabi adalah seorang yang logis baik dalam pemikiran, pernyataan, argumentasi, diskusi, keterangan, dan penalaran. Pemikiran filsafatnya berikisar tentang masalah kesatuan filsafat, metafisika atau hakikat Tuhan, teori emanasi, teori idea, utopia jiwa atau akal, dan teori kenabian. Yang ketiga, Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037. Ia dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsyahna, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan atau Persia. Pemikiran filsafatnya berikisar tentang masalah fisika dan metafisika, filsafat emanasi, filsafat jiwa atau akal, dan teori kenabian. Yang keempat adalah Al-Ghazali. Pokok pemikiran dari Al-Ghazali adalah tentang tahafutu al-falasifah atau kerancuan berfilsafat, di mana Al-Ghazali menyerang para filosof Islam berkenaan dengan keracuan berpikir mereka. 3 di antaranya menutur Al-Ghazali menyebabkan mereka telah kufur, yaitu tentang kodimnya alam, pengetahuan Tuhan, dan kebangkitan jasmani. Yang kelima adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah seorang filsuf dari Spanyol. Pemikiran Ibnu Rushd adalah ia membela para filosof dan pemikiran
mereka dan mendudukkan masalah-masalah tersebut pada porsinya dari serangan Al-Ghazali. Untuk itu, ia menulis sanggahan berjudul Tahafut atau Al-Tahafut. Nomor 3. Pandangan Islam tentang filsafat. Sejarah telah membuktikan bahwa berkat Islamlah maka filsafat itu dapat berkembang dengan baik dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam dunia ilmu pengetahuan. Dan Islam pula lah sesungguhnya yang menyelamatkan filsafat Yunani dari saat-saat hampir tenggelamnya. Perintah agama untuk berfilsafat ini berdasarkan pada 2 argumen. Pertama, aktivitas filsafat adalah memperhatikan atau memikir alam semesta. Dengan memikirkan semesta, maka akan mengetahui Tuhan yang menciptakannya. Jika pengetahuan tentang ciptaan dapat diraih dengan sempurna, maka pengetahuan akan Tuhan juga akan lebih sempurna. Yang kedua, dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyeru umat Islam supaya mendayagunakan akal pikirnya. Kata-kata atau pernyataan yang dipakai dalam Al-Quran untuk menggambarkan perbuatan berpikir bukan hanya kata akalah, tetapi antara lain kata-kata seperti pada ayat nazarah, yaitu melihat secara abstrak dalam arti berpikir dan merenung, seperti ayat Quran Surah Al-Ghasyiyah juz 17-18. Namun dari sekian banyak ulama Islam, ada yang berkeberatan terhadap pemikiran filsafat Islam, tetapi ada juga yang menyetujuinya. Ulama yang berkeberatan terhadap pemikiran filsafat berpendapat bahwa adanya pemikiran filsafat yang dianggapnya sebagai bid'ah dan menyesatkan. Alasannya adalah karena berfilsafat adalah berpikir. Dengan kata lain, akal lebih dikedepankan dan otomatis mengedepankan akal daripada Al-Quran dan hadis. Padahal kita diperintahkan untuk mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Hujurat ayat 1. Jadi, dapat saya simpulkan bahwasannya filsafat dalam pandangan Islam atau digunakannya filsafat dalam Islam ada 2 pandangan. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Pendapat yang menyatakan setuju alasannya adalah karena manusia mempunyai akal dan dengan akalnya manusia diminta untuk berpikir tentang apapun yang terjadi di muka bumi untuk menambah keyakinan akan kekuasaannya. Sedangkan pendapat yang tidak setuju menyatakan alasannya bahwa dalam filsafat yang dikedepankan adalah akal dan pasti menyebabkan meninggalkan Al-Quran dan hadis, karena dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 1 kita disuruh untuk mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya atau Al-Quran dan hadisnya. 4. Konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh aliran filsafat idealisme dan materialisme. Yang pertama adalah aliran idealisme. Aliran idealisme kenyataannya sangat identik dengan alam dan lingkungannya sehingga melahirkan 2 macam realita. Pertama, yang tampak yaitu apa yang dialami oleh kita selaku makhluk hidup dalam lingkungan ini, seperti ada yang datang dan pergi, ada yang hidup dan ada yang demikian seterusnya. Kedua adalah realitas sejati yang merupakan sifat yang kekal dan sempurna atau ide, gagasan dan pikiran yang utuh di dalamnya terdapat
nilai-nilai yang murni dan asli. Kemudian kemutlakan dan kesejatian kedudukannya lebih tinggi dari yang tampak, karena ide merupakan wujud yang hakiki. Prinsipnya yang aliran idealisme mendasari semua yang ada. Yang nyata di alam ini hanya ide. Dunia ide merupakan lapangan rohani dan bentuknya tidak sama dengan alam nyata, seperti yang tampak dan tergambar. Sedangkan ruangannya tidak mempunyai batas, dan tumpuannya yang paling akhir dari ide adalah arche, yang merupakan tempat kembali kesempurnaan yang disebut dunia ide dengan Tuhan. Arche sifatnya kekal dan sedikit pun tidak mengalami perubahan. Inti yang terpenting dari ajaran ini adalah manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi dibandingkan dengan materi bagi kehidupan manusia. Roh itu pada dasarnya dianggap suatu hakikat yang sebenarnya, sehingga benda atau materi disebut sebagai penjelmaan dari roh atau sukma. Aliran idealisme berusaha menerangkan secara alami pikiran yang keadaannya secara metafisis yang baru berupa gerakan-gerakan kerohanian dan dimensi gerakan tersebut untuk menemukan hakikat yang mutlak dan murni. Yang kedua, aliran materialisme. Aliran ini berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan spiritual atau supernatural. Demokritos pada tahun 460 sampai 360 sebelum Masehi merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut juga antomisme. Demokratis beserta para pengikutnya beranggapan bahwa segala sesuatu terdiri dari bagian-bagian kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, yang disebut atom-atom. Atom merupakan bagian dari yang begitu kecil sehingga mata kita tidak dapat melihatnya. Atom-atom ini bergerak, sehingga dengan demikian membentuk realitas pada panca indera kita. Karakteristik umum materialisme pada abad 18 berdasarkan pada suatu asumsi bahwa realitas dapat dikembangkan pada sifat-sifat yang sedang mengalami perubahan gerak dalam ruang asumsi tersebut, yang menunjukkan bahwa yang pertama, semua sains biologi, kimia, psikologi, fisika, sosiologi, ekonomi, dan yang lain ditinjau dari dasar fenomena materi yang berhubung secara kausal atau sebab akibat. Jadi semua sains merupakan cabang dari sains mekanika. Yang kedua, apa yang dikatakan jiwa dan segala kegiatannya atau berpikir memahami adalah merupakan suatu gerakan yang kompleks atau organ-organ jasmani yang lainnya. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan nilai dan cita-cita, makna dan tujuannya, hidup, keindahan, dan kesenangan, serta kebebasan hanyalah sekedar nama-nama atau semboyan. Para tokoh aliran filsafat. Yang pertama, tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme adalah Plato yang berlangsung pada tahun 477 sampai 347. B. Spinoza yang berlangsung 1632 sampai 1677 Masehi. Leibniz yang berlangsung pada tahun 1685 sampai 1753 Masehi. Immanuel Kant yang berlangsung pada tahun 1724 sampai 1881 Masehi. J. Fichte yang berlangsung 1762 sampai 1814 Masehi. F. Schelling yang berlangsung 1755 sampai 1854 Masehi, dan G. Hegel yang berlangsung pada tahun 1770 sampai 1831 Masehi. Adapun tokoh aliran filsafat materialisme adalah Anaximenes pada tahun
585 sampai 528. Anaximandros 610 sampai 545 sebelum Masehi. Thales 625 sampai 545 sebelum Masehi. Demokritos 460 sampai 545 sebelum Masehi. Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 Masehi. Lamaitre pada tahun 1709 sampai 1775 Masehi. Feuerbach pada tahun 1804 sampai 1877 Masehi. Spencer pada tahun 1820 sampai 1903 Masehi. Dan Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883 Masehi. Nomor 5. Aliran rasionalisme. Aliran dalam filsafat ini mengutamakan rasio untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Rasionalisme selalu berpendapat bahwa akal merupakan faktor fundamental dalam suatu pengetahuan, dan menurut rasionalisme, pengalaman tidak mungkin dapat menguji kebenaran hukum sebab akibat, karena peristiwa yang tak terhingga dalam kejadian alam ini tidak mungkin dapat diobservasi. Bagi aliran ini, kekeliruan pada aliran empirisme disebabkan kelemahan alat indera tadi, dan dapat dikoreksi seandainya akal digunakan. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera digunakan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Akan tetapi, akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak didasarkan bahan indera sama sekali. Jadi, akal dapat juga menghasilkan pengetahuan tentang objek yang betul-betul abstrak. Indera dan akal yang bekerja sama belum juga dapat dipercaya mampu mengetahui bagian-bagian tertentu tentang suatu objek. Manusia mampu menangkap keseluruhan objek beserta intuisinya. Jika yang bekerja hanya rasio yang menjadi andalan rasionalisme, maka pengetahuan yang diperoleh ialah pengetahuan filsafat, dan pengetahuan filsafat itu sendiri ialah pengetahuan logis tanpa didukung data empiris. Jadi, pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang sifatnya logis saja. Yang kedua, aliran empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Pengalaman ini merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Empirisme berasal dari kata empiris yang berarti pengalaman indrawi. Karena itu, empirisme dinisbatkan kepada faham-faham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya, aliran ini sangat bertentangan dengan rasionalisme. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi yang kemudian dipahami di dalam otak, dan akibat dari rangsangan tersebut terbentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek telah merangsang alat-alat indrawi tersebut. Empirisme memegang peranan yang amat penting bagi pengetahuan. Penganut aliran ini menganggap pengalaman sebagai satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Bagian B adalah kelemahan rasionalisme dan empirisme.
Kelemahan rasionalisme dan empirisme, yakni kedua aliran tersebut sama-sama masih berat sebelah mengenai pandangan mereka terhadap dasar atau sumber pengetahuan. Keduanya masih berusaha memisahkan pengalaman atau segi indrawi dan segi akal budi atau rasio, di mana yang satu lebih mengatasi yang lain. Yang ketiga, kelebihan rasionalisme dan empirisme. Doktrin-doktrin filsafat rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar tanpa memperhatikan objek-objek rasional secara peka. Cara memahami objek di luar cakupan rasionalitas sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikir filsafat yang kurang setuju dengan sistem-sistem filosofis yang subjektif tersebut. Sedangkan empirisme kelemahannya adalah indera terbatas, indera menipu, objek yang menipu, indera dan objek sekaligus. Bagian D, tokoh-tokoh aliran filsafat rasionalisme dan empirisme. Tokoh-tokoh aliran rasionalisme adalah René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi, Nicolas Malebranche pada tahun 1638 sampai 1775 Masehi, B. De Spinoza pada tahun 1632 sampai 1677 Masehi, G. W. Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716 Masehi, Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754 Masehi, dan Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662 Masehi. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran filsafat empirisme. Tokoh-tokohnya adalah Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, George Berkeley, Herbert Spencer, dan Roger Bacon. Baiklah, itulah yang dapat saya jawab. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.